Nah ini tuh membuat gepuk itu harus selalu diaduk-aduk ya, biar matangnya itu paripurna dan si bawahnya itu nggak gosong untuk si kelapanya. Karumpul kumpul, kumpul yuk. Nah kali ini aku bikin ini dia nih, gepuk sapi serundeng kelapa khas Sunda. Ini tuh enak banget, kesukaan aku dari dulu ya. Aku pernah bikin shortnya dan belum pernah bikin resepnya. Nah kali ini aku mau share untuk cara membuatnya sama kalian, biar kalian bisa cook di rumah ya, karena itu enak banget. Untuk si gepuknya itu empuk dan juga serundengnya itu gurih tiada tara, diawur-awur dengan nasi. Ini paripurna ya. Wajib kalian coba yuk, biar kalian bisa cook di rumah. Langsung aja gaskan gaspol aja yuk. Kuy, langsung aja ini kita sediakan untuk bintang utamanya, yaitu daging sapi. Boleh pakai daging kambing, daging unta, atau daging sejenisnya ya lur. Ini aku pakai kira-kira 1 kilograman. Dan kita akan rebus kurang lebih selama 20 menitan aja ya lur. Kalau kalian punya presto boleh pakai presto ya, biar lebih empuk. Ini aku karena gak ada presto, jadi direbusnya seperti ini aja. Ini aku akan rebus ya untuk si dagingnya itu. Ini aku belum dipotong-potong lagi ya. Ini potongan dari sananya seperti ini. Dan kemudian aku akan tambahkan untuk 1 sendok makan garam ya, biar ada rasa-rasa gurihnya. Ini kita akan rebus selama kurang lebih 20 menitan aja ya lur. Kalau udah, kita tutup dan buang airnya ya lur. Ini untuk si dagingnya ini. Dan ini dia nih yang udah 20 menitan. Nah ini dibuang airnya, kemudian kita ambil ini untuk si daging yang udah kita rebus ya. Dan kita akan ke proses selanjutnya, yaitu pemotongan ya. Ini aku akan potong kecil pipi aja. Untuk pemotongannya itu opsionalkan aja untuk bentuk dan ukurannya ya lur. Kalau kalian mau ikutin aku boleh-boleh aja ya. Ini ya pada umumnya untuk si gepuk daging ya. Ini kemudian akan digepuk-gepuk atau diprek-prek atau ditutup pakai mutu ya, sampai pipi, biar rongga-rongganya itu terbuka ya, biar empuk ya lur. Kalau udah, kita sisihkan aja. Dan untuk si daging yang lainnya juga kita akan potong-potong ya, opsionalkan aja. Dan akan kita gepuk-gepuk juga ya. Nah ini aku pakai pisau dari dapur GS Rantau ya. Masya Allah, chef GS Rantau sekarang ya, aduh aku lupa. Nah ini untuk pisaunya itu aku nggak tahu pisau apa ya, tapi ini serbaguna banget ya buat sayuran, daging maupun bumbu-bumbu. Ini aku gunakan selalu ya, Masya Allah. Oke, ini aku akan lanjut untuk pemotongan si daging yang udah kita rebus dan kita gepuk-gepuk ya lur. Kalau udah semuanya, kita akan satuin aja ini yang udah kita gepuk-gepuk ya. Masukin aja semuanya, ini dia nih yang udah kita potong-potong dan gepuk-gepuk semua ya dagingnya. Nah kemudian kita akan ke proses selanjutnya aja yuk, dilanjut. Ini aku akan buat bumbu untuk si gepuknya ya. Ini aku pakai jahe sebanyak 3 buku atau 1 jari ya. Kita akan potong-potong dulu biar memudahkan nanti saat dipengulekan ya, untuk si bumbu-bumbu gepuknya ini. Ini aku juga akan tambahkan untuk 1 jari kunyit juga ya lur. Dan kita akan potong-potong juga untuk si kunyitnya ini, atau si koneng ya kalau kata orang Perancis mah, atau perapatan Ciamis. Ini kemudian aku akan tambahkan juga bahan selanjutnya, yaitu pakai lengkuas ya. Ini aku pakai 1 jari juga ya lur. Ini kita akan potong-potong juga untuk si lengkuasnya. Kalau udah kita akan potong-potong, kita ke bahan selanjutnya. Aku punya bawang putih sebanyak 4 siung ya. Aku akan potong-potong, iris-iris juga. Ini biar memudahkan untuk pengulekannya ya lur.
Nah, kalau udah untuk si bawang putihnya kita potong-potong. Aku juga punya bahan selanjutnya yaitu teman bawang putih, yaitu bawang merah ya lur. Sebanyak 3 siungan ya lur. Ini dia nih bawang merahnya. Aku ambil dulu ya. Ini aku akan potong-potong iris-iris juga untuk si bawang merahnya. Nah, kalau udah kita potong-potong semuanya, ini aku akan masuk ke bahan selanjutnya yaitu cabai merah. Aku pakai 1 buah aja ya, ini cukup besar. Aku akan potong-potong iris-iris juga biar memudahkan saat pengulekan ya lur. Nah, kalau si bumbu-bumbu ini udah dipotong-potong, kita akan ke proses selanjutnya yaitu pengulekan. Kita sediakan untuk pengulekan dan masukkan untuk si bumbu-bumbu gepuk yang udah kita potong-potong iris-iris ya. Kemudian aku akan tambahkan untuk bahan selanjutnya yaitu ketumbar bubuk sebanyak 1 sendok makan dan juga untuk garam sebanyak 2 sendok makanan ya. Kemudian aku akan diulek-ulek sampai halus ya lur. Ini kalau kalian gak ada pengulekan boleh pakai blender atau chopper ya. Lebih mudah, lebih simple, lebih praktis, ekonomis dengan blender atau chopper ya. Ini karena aku nggak ada punya, jadi aku pakai pengulekan. Tapi dengan pengulekan ini jadi rasanya itu paripurna. Ini kalau udah halus, ini aku tambahkan lagi untuk garamnya 1 sendok makan dan juga 1 saset kaldu bubuk ya lur, biar kerasa ya. Ini kita ulek-ulek sampai menyatu. Kalau udah, kita sediakan untuk bahan selanjutnya yaitu kelapa parut sebanyak 1 butir ya. Ini kelapa parut dari 1 butir kelapa ya. Kalau udah, kita akan masukkan ke dalam wajan untuk si kelapa parutnya. Kita akan bikin serundengnya ya, serundeng kelapanya. Ini sampai harum mewangi dan juga berubah warna kecoklatan dan juga bear ya untuk si kelapanya itu, atau muruluk ya kalau kata orang Sunda. Nah, ini jangan lupa untuk diaduk-aduk ya biar nggak gosong untuk si kelapa parutnya atau kelapa serundengnya. Ini udah harum mewangi ya lur dan udah kecoklatan. Langsung aja kita sisihkan dan masukkan ke dalam wadah aja ya lur, karena wajannya mau dipakai lagi. Ini kita masukkan aja untuk si kelapa serundengnya atau serundeng kelapanya. Ini wangi banget lur. Kemudian kita masuk ke proses selanjutnya aja. Untuk wajannya kita tambahkan minyak goreng sedikit aja ini untuk menumis bumbu gepuknya. Ini kita panaskan untuk si minyak gorengnya sampai benar-benar panas ya lur. Kalau udah panas baru kita kembali ini untuk si bumbu gepuknya yang udah kita ulek-ulek tadi ya sampai halus. Ini kita akan angkat aja atau diambil. Kemudian kita akan tumis sampai harum mewangi ya untuk si bumbu gepuknya ini. Langsung aja yuk kita masukkan ke dalam minyak panas dan tumis-tumis. Nah, aku juga akan tambahkan untuk 3 batang dari batang serai ya lur. Kita masukin aja biar wangi. Nah, kita aduk-aduk lagi. Kita tumis sampai berbau wangi dan matang ya untuk si bumbunya. Ini aku tambahkan untuk air asam jawa sebanyak segini ya, seperempat gelas ya ada ya. Ini kita aduk-aduk. Nah, kalau udah tercampur aduk, kita masukkan air ya. Nah, ini kalau udah kita tambahkan untuk daun salam sebanyak 7 lembaran ya, biar wangi juga. Ini tambahkan juga untuk gula merah sebanyak setengah gandu atau
setengah sendok makan nasi ya. Ini aku tambahkan juga untuk 3 sendok makan kecap manis. Ini kecap manisnya mau merek apa aja, boleh aja ya. Aku pakai 3 sendok makan. Kalau udah, kita akan masukkan aja untuk si daging yang udah kita rebus, potong-potong, digepuk-gepuk ya. Dan kita akan masukkan ke dalam bumbu gepuk ini sampai si airnya itu larut ya, menyusut, sedikit menyusut. Dan kita jangan lupa untuk diaduk-aduk biar tercampur rata ya untuk si dagingnya ini dengan si bumbu gepuknya. Ini harum wangi lur, aduh masya Allah. Dan ini aku akan diamkan ya lur, kalau udah tercampur gini sampai sedikit airnya menyusut. Ini kalau udah menyusut, langsung aja kita masukin aja untuk si kelapa yang udah kita dibikin serundeng ya, atau udah kita sangrai ya. Kemudian kita masukkan aja semuanya aja, diawur-awur ya lur. Jangan lupa untuk diaduk-aduk untuk si dagingnya, daging gepuknya. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata, tercampur baur ya untuk si daging, bumbu, dan si serundeng kelapanya. Ini harum banget ya lur, masya Allah, tabarakallah. Nah, sambil aku mengaduk-aduk sampai lupa untuk menyapa kalian dulur-dulur di rumah. Hai dulur-dulur di rumah, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, aku ucapkan salam kenal, salam silaturahim, semoga betah di sini. Bagi kalian yang belum subscribe, like dan komentarnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan juga tombol loncengnya dari sekarang juga, karena semuanya gratis. Ya, langsung aja kush. Ini aku akan aduk-aduk sampai si kelapanya itu bear ya, atau muruluk ya lur, biar nanti si gepuknya itu tahan lama ya. Kalau kalian mau bikin gepuk basah juga gak masalah ya, enak juga. Ini aku akan dikeringkan ya untuk si kelapanya sampai muruluk ya, atau bear ya, bener. Untuk proses membuat gepuk sapi atau serundeng daging sapi khas Sunda ini benar-benar harus ekstra waktu ya, karena ini harus selama dimasak seperti ini itu harus diudak-aduk biar matangnya itu paripurna dan gak gosong si bawahnya ini, si gepuknya ini. Dan ini kita akan masak sampai si kelapanya itu bear ya, biar gak terlalu basah. Nanti juga didiamkan bakal kering lur, percayalah. Ini untuk wangi dan aromanya itu benar-benar semerbak banget, khas banget ya untuk si gepuk serundeng daging sapi khas Sunda ini. Nah ini tuh udah cukup bear ya, jadi aku akan masaknya sampai segini aja. Ini juga udah jadi ya lur, tinggal dihidangkan dengan nasi hangat. Nah ini benar-benar udah cukup ya lur. Dengan ini kemudian akan matikan kompor ya sampai didinginkan. Nanti juga untuk si kelapanya itu bakal bear atau muruluk. Ini siap dihidangkan dengan nasi hangat-hangat ataupun bisa kalian cemilin ya lur. Oke, ini wajib kalian coba karena ini tuh mudah dan simpel banget untuk cara membuatnya. Yang penting kalian punya niat ya, pasti jadi lah ya lur. Apalagi dengan hati, insya Allah pasti enak luar biasa. Nah ini aku akan cobain ya untuk buktikan kepada kalian apa ini benar-benar empuk untuk si daging gepuk serundeng kelapanya ini.
gurih ini untuk si gepuk. Serundeng kelapa ini benar-benar ya wangi berempah gurih. Masya Allah, tabarakallah. Kurang satu di ya. Nah, aku akan ambil aja ini untuk si daging gepuk serundeng kelapanya. Ini aku akan belah ya menjadi dua bagian. Tuh, empuk banget, gak perlu perlawanan ya. Benar-benar empuk untuk si gepuknya ini, dan rasa serundeng kelapanya itu gurih nampol abis. Paripurna banget ya. Ini cocok banget hidangan dengan nasi hangat-hangat ya. Wajib kalian coba. Ini dapat bertahan lama ya lur. Yang penting untuk si kelapanya itu tadi kata aku bilang muruluk atau biar ya. Dan si dagingnya itu kering. Oke, wajib kalian coba ini. Aku udah share untuk cara membuatnya sama kalian. Jadi kalian langsung aja recook di rumah ya. Jangan melihat doang, langsung aja gaskan gaspol ya. Gas recook maksudnya. Oke, see you the next video. Bye bye. Selamat mencoba. Bye.